Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check. Pemirsa, kalau kita lihat kurang lebih dalam sebulan terakhir ini banjir merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dan hari ini ternyata belum semua genangan banjir sudah surut. Kita akan lihat hari ini titik banjir yang terjadi di Jawa Tengah di mana saja. Pemirsa, ini dia banjir di Jawa Tengah ternyata terjadi di 9 daerah di kawasan pesisir utara, di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kalau kita lihat ini tersebar di beberapa lokasi mulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak yang paling parah dan juga lama sekali banjir masih terjadi. Begitu pula di Pati, Jepara, Kudus dan juga di Gerobokan. Nah, selanjutnya pemirsa, kita lihat juga dari daerah yang terdampak banjir ini, yang paling parah sebutlah salah satunya adalah Demak yang terdampak banjir. Di Demak bahkan ketinggiannya sampai dengan hari ini itu berkisar antara 30 sampai dengan 200 cm. Ketinggian banjir ini bervariasi tergantung di tanggal atau hari di mana kita memantau banjir ini terjadi. Namun hari ini ada di beberapa lokasi masih terjadi banjir. Dan tersebar di daerah yang sangat luas pemirsa, sampai di 90 desa dalam 11 kecamatan. Bahkan ada ribuan jiwa terdampak dan ribuan rumah terdampak, dan muncullah 106 titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah dan juga pihak swasta yang ada di sana. Ini merupakan banjir yang diklaim sebagai yang terparah dalam 30 tahun terakhir yang terjadi di Demak. Namun banyak yang bertanya sebenarnya apa penyebabnya, mengapa banjir ini begitu parah dan lama sekali terselesaikan. Ternyata pemirsa, kita lihat selain cuaca ataupun curah hujan yang terlalu ekstrim, intensitasnya tinggi dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, salah satu penyebab terjadinya banjir ini adalah ada 6 tanggul yang jebol. 6 tanggul jebol ini menyebabkan banjir semakin parah. Dan tanggul jebol ini tidak terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, tapi tanggul jebol ini ada di 2 tanggul sungai. Tanggul Sungai Wulan dan juga di tanggul Sungai Lusi. Nah pemirsa, dengan 2 tanggul sungai yang kemudian jebol tidak hanya dalam kurun waktu 1 kali, tapi ada yang sampai dengan 2 kali, ini menimbulkan lebih banyak lagi dampak banjir. Misalnya pada saat tanggul Sungai Wulan jebol, 8 km jalur Pantura Demak ini terputus karena terendam banjir. Begitu pula dengan pada saat tanggul Lusi jebol, ada ratusan hektar persawahan milik warga pasti gagal panen. Di sana masyarakat berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan panen yang bisa diselamatkan, tapi ternyata kita lihat hasilnya sia-sia pemirsa. Selanjutnya pada saat kemarin itu Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak banjir di sana. Kemudian Presiden mengatakan sangat ekstrim sekali sehingga tanggul yang ada tidak buat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Jadi Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa salah satu penyebab banjir di Demak dan juga Pantura di kawasan Pati dan sekitarnya, ini penyebabnya adalah tanggul yang jebol karena curah hujan yang ekstrim. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa intensitas hujan yang terjadi di sana lebih dari intensitas hujan yang dikategorikan sebagai ekstrim oleh BMKG. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan upaya pemerintah sejauh ini untuk mengatasi banjir yang terjadi di Jawa Tengah? Kita lihat, pemerintah sejauh ini sudah melakukan tanggap darurat banjir. Tanggap darurat yang dilakukan ada bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah dengan menutup tanggul sungai yang jebol. Ada 1 titik di Tanggul Sungai Wulan yang harus dikerjakan oleh PUPR selama 4 hari 4 malam non-stop supaya tanggul ini kembali tertutup. Dan inilah yang kita lihat hari ini, tanggul itu sudah diperbaiki dan mudah-mudahan bisa segera mengatasi banjir yang terjadi di sana. Selain itu modifikasi cuaca juga sudah dilakukan. Modifikasi cuaca ini tidak dilakukan 1-2 hari saja, tapi dilakukan di banyak titik selama beberapa hari. Dan yang terakhir adalah pompa banjir yang kemudian dikerahkan beberapa titik. Baik dari tim SAR, kemudian dari BNPB, ada banyak sekali pompa air untuk mengurangi debit banjir yang sudah dikerahkan ke sana. Nah, kemudian yang menjadi perhatian adalah pemirsa, pada saat nanti beberapa saat lagi kita akan memasuki masa arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024, BMKG juga sempat mengatakan bahwa pada musim mudik dan juga arus balik nanti, ini perkiraannya atau prediksinya adalah cuaca ekstrim masih mungkin terjadi hingga akhir April 2024. Oleh karena itu tentu kita harus lebih waspada lagi, apalagi di kawasan Pantura ini merupakan kawasan yang biasanya menjadi lalu lintas arus mudik dan juga arus balik di setiap Lebaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.